Semangat pagi Sobat Humas, senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan bersama rekan saya Kompol Gandhi akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Baik, Bapak Gandhi, saya ini memanggilnya Bapak atau apa nih? Saya biar lebih dekat lagi. Bapak Gandhi boleh, Pak Gandhi boleh. Oke, Pak Gandhi. Mungkin masker kita bisa kita buka ya. Yuk, mari karena kita kan buka. tadi udah melalui prokes. Nah, Sobat Humas, sebelumnya saya perkenalkan, jadi beberapa waktu yang lalu dalam rangka memperingati Hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2021, kepolisian menggelar lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri 2021. Lomba ini digelar untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresi. Kegiatan ini merupakan komitmen Polri untuk menghargai aspirasi masyarakat sebagai salah satu hak asasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengangkat tema memperingati Hari Hak Asasi Manusia, para peserta diberikan kebebasan untuk menyampaikan orasi dalam bentuk kritik atau masukan yang membangun tentunya. Ya, benar sekali Mbak Liana. Jadi dalam kegiatan ini Beberapa diikuti oleh tim ya, beberapa Bapak ya? tim dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, betul. Dan itu disaring dari per Polda ya Bapak Ya, ya. dari Jadi berbagai macam di Polda. Polda ada dibuka pendaftaran, kemudian dilakukan Betul. penyaringan level Penyaringan di Polda Polda bagi dulu. yang juara 1 Baru dikirim ke Mabes. Dan Dan Jawa luar biasa. Timur ya menjadi Alhamdulillah. salah satu Betul sekali Neng Polwan. dari 6 tim ya Bapak ya. Iya, betul. Jadi satu Indonesia itu Sobat Humas ada 6 tim yang terpilih dan salah satunya itu kebanggaan kita dari Jawa Timur. Jawa Timur. Dan ternyata luar biasanya Ya. juga memenangkan tingkat nasional ya Bapak ya. Betul sekali. Luar Gi. biasa, dan saat ini kita sedang bersama mereka. Ya, Nah, ya, kita perkenalan siapakah? dulu Langsung dengan mereka. saja, deng-deng, siapa yang di depan kita? Perkenalkan dari Mbak dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Ramadhani, biasa dipanggil Rahma. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Seni Drama Tari dan Musik angkatan 2020. Ya, dari mahasiswa UNESA ya. Iya. Tepuk tangan dulu UNESA. Hai, apa kabar? Harus nonton semua ini yang dari UNESA. Lanjut dengan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Khotib Bidayatullah, bisa dipanggil Khotib. Oke. Dari UNESA juga. Mm-mm. Saya dari jurusan Sendra Tasik juga, Seni Drama Tari Musik. Jadi sama-sama satu Sama- jurusan. Sama Oke. satu jurusan, cuman angkatan beda. Angkatan berapa? 2017. Oke. Berarti adik kelas ya? Adik kelas. Oke. Kelas. Tapi belum lulus dua-duanya. Iya, belum lulus. Oh, belum lulus. Sebenarnya harusnya saya udah lulus sih, cuman karena banyak kegiatan akhirnya nggak jadi atau lulus. menunggu lomba ini mungkin lulusnya. Oh, nggak juga. Kalau boleh tahu asalnya dari mana sih? Kalau saya sendiri aslinya dari Lampung. Lampung. Oke, berarti tinggal di sini kos dong. Di sini ya, kos di Surabaya. Oh, oke. Kalau Mas Khotib Saya asli dari Nganjuk. Nganjuk, berarti nggak perlu kos ya. Ngekos juga di Oh sini. gitu, kirain PP Nganjuk Surabaya. 2 jam 2 jam Nganjuk Surabaya. Oke, lanjut Pak Gandhi. Mau Iya. dicecar dengan apa ini? Waduh, dicecar ya. Gimana pengalaman kemarin ikut lomba orasi waktu di tingkat daerah maupun berangkat ke Jakarta gitu? Pengalaman yang luar biasa. Kita bisa menyampaikan aspirasi, kita bisa menyampaikan suara-suara dari rakyat, dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman yang para korban sesuai dengan materi yang kita angkat dalam Ya, apa itu temanya? Tema yang diangkat waktu dulu itu? yang kita angkat tentang pelecehan seksual. Perundungan dan pelecehan seksual di dalam lembaga pendidikan itu yang menjadi tema di Iya. dalam lomba ya. Iya, itu Iya. yang Dalam mempersiapkan lomba ini berapa lama sebelum mengikuti kegiatan lombanya? Nah, karena pemberitahuan adanya lomba orasi itu juga cukup mendadak. Mendadak, Satu ya? minggu sebelum kita Diberangkatkan ke diberangkatkan untuk ke Polda, tingkat Polda, itu seleksi Polda, kita 1 minggu masih ragu kita mau berangkat gitu. Waduh, Karena ragu-ragu ini. ragunya gini, Ah.
Beneran gak sih gitu? Beneran nggak sih ada lomba orasi? Kan selama ini nggak Selama ini kan nggak ada. Oke. Kita orasi aja mau menyampaikan aspirasi takut. Kok Iya, ini kok malah diwadahi dilombakan gitu? gitu kan. Kok dikasih tempat, dilombakan? Piala Kapolri lagi. Iya Iya, kan Kapolri. sesuatu yang nggak mungkin Ya, gitu. sesuatu yang nggak buktinya mungkin, ada. buktinya Oke. ada. Iya. Gitu. Iya, Terus akhirnya kita sepakat dengan pembina kita, Bapak Arif Hidayat, kita berunding Membentuk memilih konsep. materi juga, mengonsep bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi dengan tepat dengan situasi yang sekarang gitu. Karena perundungan dan pelecehan seksual yang saat ini lagi Hangat-hangat Banyak hangatnya lagi banyak iya, terjadi gitu ya. lagi banyak Oke. terjadi Terutama apalagi di dunia pendidikan di ya, Mas. dunia pendidikan juga ya. Bahkan kalau kita mau berkuliah atau sekolah kan kalau dengan adanya pelecehan seksual semua mahasiswa atau semua siswa juga akan ragu dengan adanya itu. Itu Oke. juga. Hmm. Itu yang buat Akhirnya mendasari diangkat kita. gitu Iya, ya. Kita angkat dalam materi yang kita angkat dalam lomba orasi. Kalau Mbaknya sendiri di lomba orasi ini berperan sebagai apa, Mbak? Nah, kebetulan di situ saya menjadi humanoid Wah, juga. gitu ya, atau manunya ada di Iya. sini juga. Iya. Latihannya pada saat menjelang lomba itu, apakah skripnya, adegannya itu dikerjakan sendiri atau seperti apa? Betul. Kami bersama dosen bimbing yaitu Pak Arif juga kan pertama itu mengonsep apa aja sih yang mau kita sampaikan dalam lomba orasi unjuk rasa ini, lalu kita lebih kepada bukan anarkis, bukan hanya teriak-teriak, tapi lebih kepada materi ataupun kasus apa yang ingin kita bawa, ingin kita sampaikan itu juga kan tujuan dari diadakannya lomba orasi unjuk rasa ini kan bukan hanya untuk menunjukkan bagaimana sih berpendapat atau mengungkapkan pendapat di khalayak umum secara tepat, secara benar, bukan hanya anarkis, bukan hanya teriak-teriak, tetapi lebih kepada karena unjuk rasa, Iya. Unjuk rasa. berarti menunjukkan Menyuarakan. apa yang kita rasa. Iya, kan? Apa yang betul kita sekali. rasakan. Kalau bakar-bakar itu unjuk anarkis. Iya kan? Betul. Nah, itu yang mengganggu ketertiban umum Iya, ya. betul. Namanya unjuk rasa Iya, kan. betul. Oke. Jadi terus setelah itu ketika Mbak satu tim ya, Iya, ini satu. apa sih namanya kemarin? Aman Aman Kesal. Kesal. Aman Kesal. Aman Kesal itu singkatan dari Aliansi Masyarakat Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual. Oke, sudah aman tapi kok kesel. Nah, Iya, gitu. ternyata tidak aman gitu. Ternyata tidak amal karena Iya. kesalahan kita, Oke. keresahan kita. Apa yang Anda rasakan ketika di tingkat Polda ternyata menang? Kalau saya pribadi kan belum pernah berkontribusi atau ikut serta dalam demo-demo seperti itu ya, jadi kayak yang mikirnya kan bakalan anarkis demo kan kaitannya kaitan erat dengan yang teriak-teriak anarkis gitu. Ternyata setelah diberi ilmu juga dengan dosen bimbing, jadi kayak lebih tahu kalau demo itu bukan hanya sekedar teriak-teriak, bukan hanya sekedar anarkis, tapi lebih kepada apa sih yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah, apa sih kasus yang ingin kita kupas gitu, seperti itu. Terus bagaimana cara penyampaian kita, media-media kita, seperti kalau kami kan ada pantomim, ada teater seperti itu. Supaya menarik perhatian untuk Betul. menyaksikan apa yang Iya. disampaikan ya. Iya, Oke. benar. Ya, ibarat konten sekarang ini kalau nggak menarik kontennya nggak dilihat. Iya, betul. Di skip Betul. aja soalnya ya. Apa sih ini? Skip. Iya. Ini skip. Nah, di tingkat Jawa Timur kan Anda kemarin dapat hadiah berapa? 10 juta. Itu udah seneng ya? Udah seneng. Iya. Nggak nyangka. Tadinya kan tidak menyangka kayak kita gak mikir hadiahnya, yang penting diminta berproses, ya udah berproses bareng-bareng, membentuk konsep pelatihan dan Apa fokus yang ya. ingin disampaikan bisa tersampaikan. Betul. Gitu. Tampil maksimal, nggak usah mikir hasil, dan alhamdulillah dari kita meningkatkan kapasitas dan menghasilkan kualitas gitu. Oh, luar biasa, meningkatkan kapasitas, menghasilkan kualitas. Oke. Ini baru nih, Pak. Iya. Ada nggak Mbak Mas yang dirasakan setelah pulang dari lomba ini, menang Piala Kapolri, kemudian keresahan yang tadi disampaikan itu sudah disampaikan, bagaimana? Kembali ke kampus, apakah ada
sesuatu yang berubah begitu? Kembali ke kampus banyak yang berubah. Iya. Yang pertama berubahnya, kalau kita viral banget ya Iya. setelah Respon dari respon netizen dari itu kan masyarakat dan netizen itu dari banyak sekali. seperti pertama kali kami mendengar ada lomba kok demo dilombakan gitu kan, jadi kayak awalnya kan demo itu berhadapan langsung dengan polisi kan diringkus di apa gitu kan. Ternyata di sini lebih kepada wadah bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi di depan khalayak itu secara yang benar, benar itu betul seperti seperti apa gitu kan. Terus dari kampus bagaimana? Gimana? Viralnya bagaimana coba? Kalau viralnya wah luar biasa, mulai dari Instagram, dari media-media lain media, juga. jurnal, artikel. Itu juga membicarakan tentang kita juga. Waduh, Unisa viral lagi nih. Nah, dulu Mengangkat viralnya nama Unisa ya. viralnya pertama itu masalah ikat pinggang. Nah, sekarang viralnya karena lomba orasi dengan hadiah yang sangat banyak, 175 juta. 175 Itu juta yang hadiahnya. luar biasa. Itu yang buat viral, salah satu Berarti membuat total kita viral. 185 juta. 185 juta. Itu satu tim berapa orang kemarin? Satu tim kemarin kalau kita dengan kru itu 19. 19. Tapi ada niat mulia yang mau direncanakan dengan mereka. Apa itu niat mulia? Nanti dari hasil yang kita dapat pasti ada beberapa persen untuk kita sumbangan ke Peduli Semeru. Betul, luar biasa nih. Karena rezeki kita bukan hanya rezeki kita, juga Iya. ada rezeki orang lain juga. Betul. Jadi kita hanya sebagai perantara, Perantara, ya. itu Dan betul, ya. kita diwajibkan untuk menyalurkan Iya, itu. betul. Lomba ini patut diteruskan atau tidak? Kalau kita melihat dari masyarakat awam yang hanya ingin berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dengan teriakan-teriakan, dengan idealisnya, itu pasti mereka tidak setuju. Apa sih lomba orasi? Kita mau menyampaikan menyampaikan aspirasi kok harus ada lomba? Kita sebenarnya mau menyampaikan atau ingin mendapatkan uang? Itu pasti kalau dari sisi masyarakat. Tapi kalau dari sisi lain, kalau kita melihat dari beberapa sisi, kalau adanya lomba, kita sendiri tidak ingin mendapatkan uang, tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan aspirasi kita sampai ke atas sana. Betul. Ya, jarang sekali Mas, ya, Jarang-jarang juga loh kita sampai bisa didengar. menyampaikan aspirasi sampai didengar dengan Bapak Kapolri. Iya, betul. Berarti kemarin langsung ketemu Bapak Kapolri. Betul. Itu Langsung disampaikan langsung ke beliau kita ya. langsung menyampaikan ke Bapak Kapolri bahwasanya di dalam lembaga pendidikan itu Ada hal-hal seperti ini. seperti ini loh Pak. Yang perlu didengar, Yang harus Pak. didengar, yang harus Dan ditindak. korbannya ini harus dilindungi. Luar biasa gitu. Ya, jadi sahabat Umas yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa menyampaikan juga di kolom komentar ini, di video ini, sehingga bisa kita teruskan kepada pihak-pihak yang berwenang ya. Iya, Bu betul. Diana, ya. Jadi kalau memang menjadi korban atau mungkin ada keluarganya menjadi korban, jangan takut untuk melapor. Jangan keep silent ya. Iya, Kita betul. harus speak up. Kita harus speak up. Betul. Benar. Speak up itu nggak salah. Nggak salah, Nggak betul. salah. Jadi lomba Bapak Kapolri ini memang sangat sesuai banget dong. Sebenarnya sangat sesuai. Sangat Sesuai ya, mengedukasi. benar-benar tempat yang sangat pas Iya. kan, mengedukasi, kemudian memberi ruang, dan ini dalam rangka memperingati Hari HAM juga, Iya. berarti sangat tepat sekali ya. Jadi ini loh contoh yang benar kepada yang lain jika nanti ingin Iya. menyampaikan aspirasinya yang benar seperti ini biar didengar. Kalau bakar-bakar yang takut warga sekitar, Pak. Iya, benar. Kalau menurut Pak Gandhi bagaimana lagi nih, Pak? Iya, tadi kira-kira untuk tahun depan ini, Mas Khotib dengan Mbak Rahma. Mbak Rahma, apa yang dipersiapkan dari UNESA untuk menghadapi lomba berikutnya? Kita akan hadir lagi Kita akan membawa hadir kasus-kasus lagi. yang sedang hangat, Yang sedang ada saat itu Iya. dan perlu dilakukan tindakan. perlu adanya Karena tindak hal tegas itu dari pemerintah. meresahkan sekali, Iya, Pak. betul. Apalagi di tingkat sekolah di Iya. tempatnya. Betul sekali. Ya, harapannya membawa tema yang baru ya. Iya. Dan kasus yang perundungan, pelecehan di dunia pendidikan bisa segera teratasi. Betul. Ya. Oke, jadi Mbak, kalau dari Mbak Rahma dan Mas Khotib sendiri, ini selaku yang memberi contoh yang baik kemarin dalam menyampaikan aspirasinya di Hari HAM ya. Iya.
apa pesan dan pesannya Mbak Rahma dan Mas Khotib kepada warga lain yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa nyampe dan betul-betul didengar dan tanpa merugikan hak asasi orang lain. Apa? Iya, benar. Dari Mbak Rahma dulu, monggo. Kalau dari saya pribadi yang belum pernah ikut demo yang sebenarnya, bukan lomba ya, demo yang sebenarnya, jadi adanya Kapolri dari tim Kapolri ini mengadakan lomba orasi unjuk rasa. Ini bukan apa ya, kami sebagai peserta ini hadiah itu hanya bonus, tapi lebih kepada ini loh ruang, ini loh edukasi yang ingin disampaikan oleh Kapolri, bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa terutama yang selaku agen perubahan, bagaimana sih cara kita menyampaikan berpendapat di depan khalayak umum dengan tepat. Seperti itu, Bu. Kita ingin demo, ingin orasi unjuk rasa tentang membela hak asasi manusia, tapi justru kita turun ke lapangan justru mengganggu ketertiban umum dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dari sini semoga teman-teman Aman Kesal dari UNESA bisa memberi edukasi untuk masyarakat dan teman-teman lainnya. Beginilah ini loh salah satu cara untuk orasi dan unjuk rasa dengan tepat dan tidak merugikan ketertiban umum. Seperti itu. Betul, luar biasa. Kalau dari Mas Khotib? Kalau dari saya, jangan takut untuk menyampaikan aspirasi, jangan takut untuk dibungkam, karena banyak media lain untuk kita menyampaikan aspirasi. Adanya lomba orasi ini adalah kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kita untuk sampai di sana tingkat nasional agar benar-benar didengar. Tuntutan-tuntutan kita bisa ditindaklanjuti, bisa mendapatkan hasil yang tepat dan hasil yang sesuai dengan apa keinginan kita. Gitu sih. Dan tentunya menggunakan media itu dengan cara yang benar dan bahasa yang tidak merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Kadang saking keselnya lupa ya yang disampaikan. Betul. Dan harapan kami untuk pemerintah juga bukan hanya mengadakan lomba ini bukan hanya sekedar lomba, tapi juga disaring, didengarkan apa sih yang disampaikan peserta ini, karena yang kasus yang kami bawa juga kan sedang hangat-hangatnya dibahas, dan harapan kami semoga pemerintah memberi tindak lanjut. Betul sekali. Karena di sini korban perlu pelindungan. Betul sekali. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Rahma kepada yang lain, mungkin apa gitu. Teman-teman atau yang belum bisa hadir di podcast kita, gitu gimana? Dari sini kita mendapatkan edukasi, mendapatkan pembelajaran gimana selayaknya kita untuk menyuarakan pendapat di depan khalayak umum. Dan dari kasus yang kami bawa, kami harap di sini pemerintah menindaklanjuti kasus yang kami bawa, dan semoga para korban tidak dibungkam oleh rasa ketakutan. Ayo di sini kita speak up, betul sekali. Di sini korban tidak salah. Betul. Oke. Itu dari Mas Khotib, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau dari saya, buat teman-teman sih, untuk teman-teman Aman Kesal yang kemarin ikut lomba, tetap semangat karena ke depan masih ada yang harus kita suarakan, kita suarakan aspirasinya. Tidak hanya pelecehan seksual, tapi ada Masih banyak kasus-kasus lain yang ada di Indonesia. Baik, demikian tadi bincang-bincang kita. Jika sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, kami tutup. Oke. Baik Sobat Humas, demikian tadi bincang-bincang saya, Liana, dengan rekan saya terkait dengan perayaan atau peringatan Hari HAM di Indonesia. Dan Sobat Humas jangan kemana-mana, nantikan podcast Polda Jatim bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Demikian tadi untuk podcast kita hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya. Matur saka langkung tretan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.